Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Syarifah Ainun Harahap, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah pengajar mata kuliah di bidang pendidikan guru sekolah dasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi PGSD adalah perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa. Kemudian memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Memahami tugas-tugas perkembangan manusia dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan dari usia anak, remaja, dan dewasa, dan mampu mengidentifikasikan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada setiap tahap-tahap perkembangan dan implikasinya dalam proses pendidikan, serta mampu mengembangkan program belajar atau kegiatan sebagai solusi dalam mengatasi masalah di setiap tugas perkembangan manusia, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah perkembangan peserta didik itu ada 4. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, keterampilan khusus. Dan yang keempat adalah pengetahuan. Untuk sikap, nanti di sini diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Kemudian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan pedagogik yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian sebagai pendidik. Berikutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang berdasarkan hasil informasi dan data. Kemudian, yang ketiga itu ada pengetahuan, menguasai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, psikologi yang relevan, serta menguasai aplikasi penyelesaian dan metode pendekatan yang umum atau yang lebih spesifik. Kemudian, memiliki pemahaman dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai masalah serta beberapa yang mendukung pengembangan pendidikan. Kemudian, untuk keterampilan khusus, mampu menyajikan alternatif solusi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber dan lingkungan melalui penerapan pengetahuan, metode pendekatan yang relevan sehingga dapat memecahkan masalah dan perkembangan peserta didik. Kemudian, mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan perkembangan peserta didik untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian, mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan masalah dan perkembangan peserta didik, psikologi, dan ciri perkembangan peserta didik. Dan mampu mendiagnosa masalah di bidang perkembangan peserta didik dan fase-fase perkembangan peserta didik. Setelah saya menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah perkembangan peserta didik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan, yaitu dengan menggunakan metode DIA, di mana delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, interaction,
bagaimana saya nantinya berinteraksi kepada mahasiswa, baik itu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Dan saya memberikan kepada mahasiswa kesempatan untuk berinteraksi kepada temannya, serta menganjurkan kepada mahasiswa berpartisipasi aktif di dalam perkuliahan. Kemudian teknik yang terakhir itu adalah assessment, di mana saya menilai mahasiswa dari perkuliahan. Dan selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran dengan mata kuliah perkembangan peserta didik secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ya. Hari ini pertemuan kita yang berapa? 11 ya. Tapi sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sebelum kita pada kesempatan ini, ada kesempatan lebih dahulu. Doa selesai. Oke, ini Ibu absen dulu ya. Digunakan namanya apa tadi kalian? Sudah mengatakan ini? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau itu tidak usah dipanggil lagi satu persatu ya. Tadi yang kalian sudah banyak tanda tangannya. Nah, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang perkembangan masa awal. Perkembangan masa anak-anak awal. Ya, masih ingat? Masih? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, coba kopi berapa? Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan sedikit materi sebelumnya tentang perkembangan masa awal anak-anak yang mana kemarin kita belajar tentang 4 ya dalam perkembangannya. Yang pertama ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, perkembangan emosi, dan perkembangan psikososial. Nah, saya jelaskan sedikit untuk perkembangan fisik itu sendiri. Untuk anak-anak kita tahu bahwa perubahan dari berat badan, dari tinggi badan, dari bentuk badan misalkan yang badannya yang mulai berisi setelah makan sebanyak. Yang kedua ada perkembangan kognitif, itu maksudnya pemahaman seorang anak. Nah, kemarin juga Ibu sudah menjelaskan perkembangan seorang anak itu bagaimana. Mereka sudah memiliki pemahaman kalau sudah ada perkembangan kognitif. Yang ketiga di sini ada perkembangan emosional. Emosional itu bukan tentang emosi, bukan ya termasuk juga, tapi lebih ke mereka sudah paham bagaimana cara sedih, cara mereka cemburu, cara mereka menangis sudah ada. Nah, untuk perkembangan terakhir ada psikososial. Perkembangan psikososial ini maksudnya mereka sudah paham tentang aturan. Misalkan nih anak-anak yang masih umur yang masih di bawah umur mereka paham bahwa mainan itu kurang perempuan, oh ini untuk apa yang berubah. Ya, oke, bagus ya. Jadi perkembangan masa awal anak-anak itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, ada perkembangan emosi, kemudian ada perkembangan sosial ya. Jadi Ibu mau bertanya nih ya, yang perkembangan kognitifnya. Nah, pernah dengar teori Piaget? Ada pernah dengar teori Piaget? Nah, di teori Piaget itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam perkembangan kognitif ya. Ada 4 tahapan juga. Ada namanya tahap sensori, motor. Sudah pernah dengar? Sudah pernah? Sudah. Ada namanya tahap sensori motor, ada namanya tahap praoperasional, ada namanya tahap praoperasional konkret, dan yang terakhir tahap praoperasional formal. Tahap operasional formal. Jadi yang keempat ini ya itu sesuai dengan umurnya. Seperti tahap sensori motor itu dari usia berapa sampai berapa? 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian tahap praoperasional itu ada di usia 2 sampai 7 tahun. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasional konkret. Nah, itu dari usia 7 sampai berapa? 11 tahun. Dan tahap operasional formal itu ada di 11 sampai 15 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan anak usia SD itu ada tahapan yang mana? Tahap yang mana? Jadi operasional ya, dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk materi kita ada mata kuliah perkembangan peserta ini. Mata kuliah kita kali ini dengan materi perkembangan remaja dan permasalahannya. Bagaimana
nanti di sini terkait dengan perkembangan remaja dari fisiknya, ya, kemudian dari emosinya dan permasalahan yang ada di dalam masa remaja. Kita tahu kalau masa remaja ini lagi bergejolak, ya. Benar remaja kan? Benar remaja semua? Oke. Nah, apa itu masa remaja? Nah, remaja adalah adolescence, ya. Nah, itu periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa awal periode, ya. Jadi pada masa ini bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik dari organ seks. Contoh seperti apa? Mulai tumbuh payudara, itu bagi perempuan takut menghilangkan itu payudara, ya, tumbuh payudara, ya, dan perempuan. Dari laki-laki misalkan apa? Jauh, suaranya berubah, kan itu. Jadi bukan transisinya itu bukan dari fisik saja, ya, namun dari organ seks seperti perempuan menstruasi. Nah, seperti itu. Kalau laki-laki ini basah, ya kan? Nah, itu kan bukan hal yang harus kita malu kita jelaskan karena ini kan sebenarnya semua belajar, ya. Jadi itu paham ya terkait dengan pengertian remaja, karena saya rasa sih semua pasti sudah pernah remaja kan. Jadi ada pembagian masa remaja, ya. Masa remaja itu ada 3. Remaja awal dari usia 12 sampai 15 tahun, ya. Kemudian remaja pertengahan dari usia 15 sampai 18 tahun. Remaja akhir itu ada di usia 19 sampai 22 tahun. Akhir daripada tahapan akhir, ya. Ini kalian nomor berapa? 21. Ya, jadi kalian pada tahap remaja akhir. Ada mengalami pubertas? Udah lewat. Masih ada yang belum? Nah, perkembangan itu beda-beda kan? Perkembangan seorang itu beda-beda. Ada dia yang haid usianya itu masih SD, haid, udah menstruasi, ya. Ada yang tunggu kelas 2 SMP dia baru menstruasi. Nah, begitu juga laki-laki. Jadi tidak bisa kita patokan umur sekian. Memang ada tahapan usia, tapi tidak semua orang sama. Maka kalau untuk perkembangan seorang itu berbeda-beda. Misalkan tadi kalau laki-laki umurnya jangkung, nggak semua di kelas 2 SMP umur jangkung, maka mungkin lebih cepat. Di usia sekolah dasar kelas 6 SD usia berapa? 11 tahun, 10, ada yang bahkan lebih cepat kan? Nah, jadi itu semua tergantung dari perkembangan masing-masing, dari gen, ya, dari faktor lingkungan, itu bisa dari makanan yang diasuh. Nah, seperti itu, ya. Perkembangan fisik remaja dari fase pra remaja yaitu pertumbuhan badan sangat cepat, ya. Wanita nampak lebih cepat daripada laki-laki. Jadi perkembangan atau pertumbuhan wanita itu lebih cepat daripada laki-laki, ya. Maka ada yang kelas 6 atau kelas 5 SD itu ada yang sudah menstruasi, ya. Memang pertumbuhan wanita itu lebih cepat, tapi nanti berpikir laki-laki lebih cepat atau perempuan. Tapi kalau perempuan secara fisik itu lebih cepat perempuan dibanding laki-laki. Kemudian ada fase remaja, ya, bentuk badan lebih banyak memanjang daripada melebar. Kalian yang mana? Melebar atau memanjang? Atau banyak ada yang melebar? Memanjang. Nah, ada yang lebar, ada yang memanjang, ya. Nah, Isma bagaimana? Memanjang. Memanjang, sebenarnya memanjang. Nah, akibat produksi kelenjar hormon menimbulkan jerawat, timbulnya dorongan seksual terhadap lawan jenis. Nah, itu ya. Maka masa remaja itu masa mencari identitas diri, ya. Lagi senang-senangnya dengan laki-laki atau dengan perempuan, gitu ya. Jadi lagi senang sama seseorang, lebih memperhatikan penampilan yang dulunya mungkin tidak bisa merias wajah, pakai maskara, tapi sekarang sudah bisa. Itu karena apa? Timbul itu siapa? Itu berarti kan dia sudah mengenal lawan jenis akibat matangnya kelenjar seksasi, gitu dia, ya. Kemudian fase adolescence akhir remaja, ya. Akhir remaja itu pertumbuhan badan merupakan batas optimal kecuali berat badan. Nah, kalau berat badan sampai tua kita bisa aja makin berat. Tapi kalau usia adolescence ini tadi usia dari 12 sampai 22 kan, itu biasanya batas akhir bisa tumbuh tinggi. Ya, iya, ada
tidak stuck di usia 22 atau 25 tidak, tapi bisa bertambah berat, bisa kurus sesuai makanan yang makan dikonsumsi. Oke, bisa lihat teman-teman sini semua. Ya, terima kasih semuanya. Sudah ya. Kalau perlu itu kan nggak cuma nanya aja. Ya, kita ice breaking dulu. Ice breaking, siapa yang mau pimpin? Biar semangat. Lestari, yuk silakan dipimpin temennya. Oke guys, biar nggak boleh kali kita best dulu. Oke, yang semangat ya. Kita punya best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Sekali lagi kita punya best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Ya, oke. Udah semangat? Udah. Masalah-masalah yang ada di dalam remaja, coba ingat lagi tes ya kalian. Bagi yang sudah mengalami pubertas atau gimana gitu ya. Apa permasalahan masa remaja? Ada alkohol dan narkoba ya. Maka kan banyak sekarang ya yang viral-viral anak SMP, SMA sudah mengkonsumsi narkoba ya. Itu akibat adanya bisa terjadi karena faktor lingkungan sosialnya. Kalau dia bersosial dengan teman yang buruk, maka dia akan terpengaruh. Nah, itu ya. Kenakalan remaja contohnya seperti apa coba? Tawuran, apa lagi malam? Acara masuk nakal remaja ya. Iya, kalau sudah melewati batas, ya. Kalau dulu banyak itu anak SMP yang mainannya warnet, ya bisa ya cabut warnet, laki-laki perempuan, nah itu tidak bisa mengendalikan diri, ya pas masa ketika dia remaja, kan perasaan lagi bergejolak kan. Nah, kemudian kekerasan, nah itu dia seperti apa dan tawuran, kekerasan. Banyak yang terjadi sekarang demo, ya bahkan tawuran setelah pulang sekolah, ya antar sekolah mana gitu ya, tawuran dengan menggunakan duri, ya yang menambahkan yang begal-begal itu pakai SMA atau mungkin masih SMA, masih sekolah, ya itu kena kekerasan, depresi dan bunuh diri. Nah sering kan terjadi kan? Nah ini ada contoh siswa SD bunuh diri, ya karena ini kenapa tuh? Handphone apa? Yang ramenya di handphone ya. Kenapa dia tahu dari mana coba? Kalau tidak dari handphone, dari internet. Nah seperti itu, depresi dan bunuh diri rasanya sudah stres berlebihan ya, banyak tekanan. Ya sebenarnya tekanan itu yang mengalami itu banyak itu orang dewasa kan. Nah tapi ini seperti rasanya itu dia yang paling stres, jadi depresi ya seperti itu. Gangguan makanan, nah gangguan makanan obesitas contoh siapa? Si Arya. Ya, si Arya 20 kilo, bayangkan. Tapi dia sudah bisa menurunkan berat badannya, ya. Menurunkan berat badannya dengan potong rambut yang potong rambut, kemudian olahraga, ya. Maka kelihatan badannya yang tadinya kurus itu masih agak ada berlapis di badannya kan. Nah, jadi obesitas itu juga termasuk masalah remaja. Kemudian stres dan cara menanganinya. Nah, kita bisa termasuk depresi tadi. Ada yang lain yang sudah pernah mengalami kira-kira yang lain apa? Masalah remaja. Tadi ke stres karena apa biasanya? Karena sekolah, karena nggak bisa menyeimbangkan diri, ya. Kemudian kalau udah perasaan sedih itu belum bisa cara meluapkannya, kemudian gimana ya, belum tahu apa yang buruk, apa yang baik baginya gitu ya, atau dipikirkan dulu sebab dan akibat. Biasanya itu memang sudah, tapi memang ada sebagian orang yang belum bisa membedakan atau bagaimana sebab akibat tadi. Ya, kalau di sini maka konsekuensinya begini. Nah, ini kasus ya. Coba di sini ada kasus ya. Kasus penusukan teman sebaya yang dilakukan oleh seorang siswa SD berinisial KMN. Nah, kasus ini mendapat perhatian dari banyak pihak karena termasuk sadis untuk dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Usia biologis KMN adalah 13 tahun. Di sini dia masih posisinya ke remaja. Ya, pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini, KMN sebelumnya ternyata mencuri ponsel milik korban. Hasil penjualan ponsel tersebut dibagi-bagi kepada 2 orang teman KMN berinisial DW dan KF. KF yang mendapatkan uang jatah paling kecil dan merasa pembayaran itu tidak adil,
akhirnya melaporkan pencurian tersebut kepada korban. Korban meminta agar ANN mengembalikan ponsel miliknya, namun ANN menolak. Penusukan itu terjadi ketika ANN dan korban berangkat sekolah bersama-sama. Ini kasus ya. Jadi nanti di sini saya mau kalian menangani bagaimana cara mencari solusi dari kasus ini. Ya, tapi sebelum itu ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini? Ya, silakan Luna. Jadi zaman sekarang ini kan tuh terutama anak-anak muda itu cenderung banyak mengalami nilai moral dan etika yang sangat bobrok gitu. Jadi menurut ibu bagaimana cara apa aja faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, apa ya kira-kira yang mempengaruhi faktor tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada? Kenapa kita krisis moral lah ya? Jadi banyak yang mengalami di usia anak. Untuk zaman sekarang itu krisis moral. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang mau jawab? Tidak faktor lingkungan. Iya, faktor lingkungan. Kenapa dengan faktor lingkungan? Memilih teman, ya memilih teman yang salah. Artinya faktor lingkungan itu berpengaruh besar, ya. Dengan siapa dia berteman, maka dia juga akan seperti itu. Maka ada yang bilang kalau kita baunya wangi, maka kita akan cium wanginya, ya kan? Ya, kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka tercium juga wanginya kan? Tapi sebaliknya. Nah, artinya faktor lingkungan itu berpengaruh. Kemudian ada faktor lain, faktor keluarga juga termasuk. Artinya di dalam keluarga itu, ya orang tua harus menjadi teladan untuk si anak, ya. Berikan contoh yang baik, maka si anak juga akan mengikuti. Jadi kemudian orang tua, bukan hanya orang tua saja, guru juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Maka kenapa saat sekarang ini banyak sekali yang aneh-aneh bukannya ya, kita remaja itu banyak yang aneh-aneh ya, kayak kasus Vina itu kan masih usia SMA, SMA, kemudian ada tindak kekerasan di dalamnya. Nah, itu adalah kenakalan remaja tadi. Kemudian ada faktor lain, faktor dari kemajuan teknologi. Kenapa teknologi bisa berpengaruh terhadap moral anak? Coba yang di sini lah dulu, jangan yang di sini aja. Sini kenapa kira-kira teknologi berpengaruh terhadap moral anak? Iya, yang dilihat tidak sesuai, maka orang tua harus mendampingi, ya, itu dia. Oke, jadi sudah benar? Sudah. Sekarang dibentuk kelompok, coba kalian lihat cara mengatasi kasus ini. Ayo, silakan bagi 3 kelompok. Sama seperti halnya kelompok lain, yang pertama itu kami melaksanakan tindakan preventif. Mana tindakan ini adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, melakukan tindakan preventif. Kenakalan remaja harus diatasi secepat mungkin agar tidak semakin parah terjerumus sampai ke hal-hal seperti yang kita lihat. Yang kedua itu adanya tindakan preventif, itu sama seperti tindakan hukum, memberikan hukuman atau tekanan untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut. Yang ketiga, tindakan kuratif atau rehabilitasi. Cara mengatasi kenakalan remaja yang terakhir ini dengan melakukan tindakan kuratif atau rehabilitasi untuk bertujuan memperbaiki remaja yang berperilaku nakal atau menyimpang, seperti kasus yang sedang kita lihat. Ya, oke, berikan kelas untuk kemudian. Terima kasih. Mungkin tidak jauh tadi dengan kelompok 1 dan 2 kita sudah mendapatkan poin-poinnya. Nah, yang perlu solusinya itu adalah tadi kita sudah mengetahui bahwasanya kasus ini adalah kasus penusukan yang luar biasa itu sama umur 13 tahun. Dan di sini jika kita sudah bertanya, otomatis di
Dan setelah itu mungkin pihak berwajib lah yang menginterogasi anak tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, oke, terima kasih. Intinya untuk menangani kasus ini, tadi saya rasa ini secara umum, ini saya rangkum ya, adanya harus kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena apapun ceritanya, kalau misalkan ada kenakalan yang ini kan sudah tindakan kriminal, ya tidak bisa dibebaskan begitu saja, harus ada hukuman. Ya, ada tindakan preventif, kuratif, ya, rehabilitasi, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, faktor keluarga ini sangat berpengaruh, ya, tentunya ya. Jadi tetap keluarga itu harus mampu menanamkan nilai dan norma kepada si anak. Berhubung memang untuk usia remaja itu kan banyak sekali yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik seperti kriminal, yaitu yang tadi sudah kita paparkan tadi, yang sudah kalian lihat apa-apa saja dari kenakalan para remaja. Nah, kalian ini tadi sudah saya bagikan kasus dan sudah bisa kalian atasi, ya. Jadi nanti saya akan berikan kasus berikutnya, ya, untuk kalian atasi, ya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Oke. Baik, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan untuk pertemuan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.